Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Afid Permana dari Terapi Kabuyutan Gusmus Raksa Jasad. Oke baik, pada kesempatan video kali ini saya akan sharingkan tentang pola makan yang baik untuk Sobat Sehat sekalian. Mari kita sama-sama belajar bagaimana sih pola makan yang baik untuk tubuh kita, dari mulai jam, jenis, dan jumlahnya. Sebelum kita memulai, sebelum kita membahas lebih dalam, kita pahami dulu bahwa pentingnya kita itu harus makan. Kenapa kita harus makan? Karena makanan itu sangat penting untuk tubuh kita sebagai sumber nutrisi. Karena yang paling berhubungan dengan makan itu yang pertama itu organ pencernaan. Nah, seperti hal yang kita tahu bersama bahwa organ pencernaan itu dimulai dari mulut sampai ke anus. Nah, Sobat Sehat sekalian, berbicara pola makan. Kenapa seseorang itu seketika telat makan itu bisa terkena penyakit asam lambung, bisa terkena penyakit GERD, bisa juga terkena penyakit kolik, bisa juga terkena penyakit tukak lambung. Padahal mereka mengatakan saya padahal tiap hari makan, padahal saya nggak pernah kurang makan, tapi kenapa saya masih terkena yang namanya asam lambung? Kenapa asam lambung saya sensitif, gampang naik? Nah, pahami Sobat Sehat sekalian bahwa ternyata penyebab daripada asam lambung itu meningkat, salah satunya itu bukan dari jumlah ternyata, tapi yang harus kita perhatikan adalah dari mulai waktu. Nah, waktunya jam berapa saja sih yang pola makan yang baik itu menurut Terapi Kabuyutan Gusmus Raksa Jasad? Yang pertama nih, pada saat kita makan pagi, jam yang paling terbaik itu adalah dari jam 3.30 sampai jam 7. Nah, kenapa kita harus makan pada jam tersebut? Karena kondisi sel protoplasma di dalam tubuh kita atau di dalam lambung itu posisinya sedang terbuka. Nah, seketika kita makan pada jam tersebut, maka otomatis makanan yang masuk itu akan lebih diserap lebih maksimal, menjadikan energi untuk tubuh kita. Nah, apabila kita lebih dari jam 7 lalu kita makan, maka sel protoplasma itu sudah menutup, sehingga apa yang terjadi? Penyerapannya kurang maksimal, sehingga proteinnya kurang terpecahkan. Dan yang lebih parahnya, kalau misalkan kita sering berulang melakukan hal yang tadi, telat makan, maka nanti sisa-sisa pembakarannya yang kurang maksimal itu akan menumpuk. Nah, disitulah akan terjadi yang namanya purin atau toksin, yang kesananya nanti bisa jadi darah kotor, bisa jadi lemak darah, dan juga bisa jadi LDL. Nah, itu untuk makan pagi, Sobat Sehat sekalian. Nah, terus pola makan siang yang baik, jam berapa sih makan yang baik untuk tubuh kita? Nah, menurut Gusmus Terapi Kabuyutan Abodatala, bahwa pola makan siang yang baik itu dari mulai jam 11 sampai jam 1. Karena pada saat itu jantung itu sedang mericat, jadi kembali meregenerasi. Jantung itu sedang dia itu mau meregenerasi sel, mau berubah menjadi sel yang baru. Makanya seketika kita makan pada jam 11 sampai jam 1, maka regenerasi jantung itu bakal lebih maksimal, sehingga seketika kita makan, energi kita itu akan maksimal kembali, akan penuh kembali. Nah, itu alasannya. Dan juga makan sore ataupun makan malam yang baik itu jam berapa? Nah, makan sore ataupun makan malam yang baik itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 7 Isya atau jam 7 malam. Kenapa alasannya? Karena itu untuk membantu supaya nanti pada saat di malam hari lambung kita sudah istirahat, dan juga nanti pada saat malam hari proses regenerasi sel yang dilakukan oleh liver itu akan jauh lebih maksimal. Nah, jadi kalau misalkan kita makannya lebih dari jam 7,
biasanya kerja lambung itu bakal lebih capek, jadi lambung itu lembur. Nah, kalau misalkan terus-terusan kita lakukan kebiasaan tersebut, maka apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan lambung kita akan lelah. Lama-kelamaan lambung kita akan mengeluh. Nah, disitulah akan muncul yang namanya mual, mulas, perih, dan juga kembung. Nah, itu sobat sehat sekalian tentang pola makan yang baik nih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, untuk sobat sehat sekalian. Yuk kita sharekan video ini kepada saudara, kepada orang-orang terdekat kita, supaya kita bisa sama-sama saling mengingatkan bagaimana caranya jam ataupun waktu makan kita yang baik. Nah, mungkin sekian sobat sehat sekalian yang dapat saya sharingkan untuk pola makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita sekalian selalu disehatkan, selalu diberkahkan, selalu diberi kelancaran dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin itu